Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Teman-temanku sekalian, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan tahun ini akan segera berakhir. Dan semoga kita masih bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal. Salah satu kemenangan yang tak terlupakan adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, kenapa? Karena Hari Raya Idul Fitri adalah bulan kemenangan di mana kita sudah berpuasa 1 bulan penuh. Lalu 1 Syawal akan segera datang ya teman-teman. Nah, dan akan menandai berakhirnya bulan Ramadan tahun ini. Bersama-sama dalam umat Islam dari Sabang sampai Merauke akan mengumandangkan apa? Ya, akan mengumandangkan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil. Dan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hiasilah hari rayamu dengan takbir. Nah, dalam pemaknaan tersebut ada takbir yang berarti kita itu menggagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat tasbih itu kita mensucikan Allah dan segenap rahmat dan rahmatnya. Kemudian tidak lupa kalimat tahmid, itu adalah sebagai bentuk puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara tahlil itu untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Allah lah zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Kemudian Hari Raya Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tercapainya tujuan dan kewajiban berpuasa itu sendiri. Nah, kata id ini berasal dari kata ada yaudu yang artinya kembali, sedangkan fitri berasal dari kata suci. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri ini kan kebanyakan kita membeli baju, membeli pakaian baru, membeli kerudung baru, semuanya serba baru. Namun pada saat zaman Rasulullah, beliau hanya mengenakan pakaian terbaiknya. Nah, dan ketika akan sholat id pada Idul Fitri, disunahkan untuk makan atau minum sebelum berangkat sholat. Seperti Rasulullah itu makan kurma dengan bilangan ganjil 3, 5, atau 7. Nah, mengapa demikian? Karena dengan makan itu menunjukkan bahwa Hari Raya Idul Fitri pada 1 Syawal itu adalah waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa. Nah, Hari Raya Idul Fitri ini juga disebut dengan apa teman-teman? Biasanya. Selain itu, orang Jawa biasanya Hari Raya, Lebaran. Nah, Lebaran di sini itu mengandung maksud dari lebar, lebur, luber, dan labur. Nah, lebar ini artinya kita akan bisa lebaran dari maksiat. Kemudian lebur ini lebur dari dosa yang telah lalu. Lebar, lebur, luber. Dan luber ini artinya pahala yang meluber, artinya pahala yang banyak dan kerahmatan yang
melimpah gitu. Kemudian labur artinya bersih, sebab kita sudah berpuasa di bulan Ramadan ini. Kemudian adapun terkait hidangan khas pada saat Idul Fitri adalah ketupat. Ketupat. Nah, dalam ketupat ini diartikan dalam ngaku lepat alias mengaku kesalahan. Nah, bentuk dari segi 4 ketupat itu sendiri mempunyai makna kiblat papat limo pancer, yang artinya berarti 4 arah mata angin dalam satu pusat, yang mana arah mata angin satu pusat itu adalah tetap berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu kemanapun manusia menuju tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai pusat kita. Kemudian rumitnya membuat ketupat dari janur itu melambangkan rumitnya kesalahan manusia. Nah, warna putih ketupat itu sendiri melambangkan kebersihan setelah kita bermaaf-maafan. Kemudian butiran beras yang dibungkus dalam janur merupakan simbol kebersamaan dan kemakmuran. Capek. Kemudian adapun makna lain santen. Makna lain santen dari makanan ketupat itu atau opor gitu ya, untuk melambangkan meminta pengampunan atau memohon maaf. Demikian ketupat ini adalah sebagai tradisi setiap umat muslim gitu ya. Nah, pemaknaan Hari Raya Idul Fitri hendaknya ini dimaknai dengan hal-hal positif seperti silaturahmi, halal bihalal, kemudian berkunjung ke rumah saudara atau tetangga. Nah, bisa dimaknai seperti itu. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tidaklah 2 orang Muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan keduanya akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Daud Tirmidzi. Nah, kini bulan Ramadan sudah akan berlalu. Kemudian banyak pelajaran dan hikmah dari bulan Ramadan itu, sehingga 1 Syawal nanti kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dimana 1 Syawal ini adalah kelanjutan Ramadan, yang mana ibadah kita serta adanya peningkatan dari bulan-bulan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai makna Hari Raya Idul Fitri. Semoga dapat dipahami dan kita bisa terus meningkatkan keimanan dan memperbaiki diri. Dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis, ada satu pantun untuk teman-teman. Ada mawar merah berduri, awas hati-hati nanti kena dahi. Mari kita perbaiki diri demi menggapai ridho ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.